Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlia Muwarni dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai mata kuliah manajemen risiko. Dan pada manajemen risiko ini kami mengambil perusahaan sektor kesehatan. Perusahaan sektor kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan memulihkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sektor ini mencakup berbagai jenis perusahaan yang menyediakan layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, laboratorium, hingga perusahaan farmasi. PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan farmasi termuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817, menjadikannya sebagai perusahaan farmasi pertama di negara ini. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi dan pada tahun 1958 bergabung dengan beberapa perusahaan farmasi lainnya untuk membentuk perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Pada tanggal 16 Agustus 1971, status hukum perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas dan berganti nama menjadi PT Kimia Farma Persero. Sebagai badan usaha milik negara, PT Kimia Farma berfokus pada penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kegiatan usaha utama perusahaan mencakup manufaktur, farmasi, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail farmasi, serta layanan laboratorium, klinik kesehatan. Perusahaan ini memiliki 10 fasilitas produksi yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia. Semuanya telah mendapatkan sertifikasi secara pembuatan obat yang baik dan berbagai sertifikasi internasional lainnya. PT Kimia Farma menawarkan berbagai produk farma yang terdiri dari 4 kategori utama: obat generik, over the counter, etikal, dan kosmetik. Dengan lebih dari 385 item produk yang dipasarkan secara luas di seluruh Indonesia serta diekspor ke berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Filipina. Pada perusahaan kesehatan, identifikasi risiko dari risiko strategis, kegagalan ekspansinya itu frekuensinya itu 2, impact-nya itu 5, jadi risk levelnya itu 10, mitigasinya itu studi kelayakan, responsible-nya itu CEO dan akuntabelnya itu BOD, dan konsultasinya itu konsultan, dan informasinya itu pemegang saham. Dan risiko strategis bagian 2 yaitu ketidakpastian regulasi, frekuensinya di 2 dan impact-nya 4, risk levelnya itu 8, mitigasinya itu pemantauan regulasi, responsible-nya itu legal, dan akuntabelnya itu CEO, konsultasinya itu pemerintah, dan informasinya itu semua tim. Risiko strategis bagian 3 yaitu kompetisi yang tidak terduga, frekuensinya 3, impact-nya 4, dan risk levelnya 12, mitigasinya itu analisis pesaing, responsible-nya itu tim strategi, akuntabelnya itu CEO, dan konsultasinya itu konsultan, dan informasinya itu pemegang saham. Identifikasi risiko pada PT Kimia Farma Tbk yaitu risiko strategis bagian 1 yaitu ketergantungan pada pabrik lokal, frekuensinya itu 4, impact-nya 3, dan risk levelnya itu 12, mitigasinya itu diverifikasi produksi di negara lain, dan responsible-nya itu tim operasional, akuntabelnya itu COO, dan konsultasinya itu CEO, dan informasinya itu regulator. Risiko strategis bagian 2 yaitu tidak selaras dengan tren industri, frekuensinya 3, impact-nya 4, dan risk levelnya 12, mitigasinya transformasi digital dan orientasi ulang bisnis, responsible-nya itu CEO, akuntabelnya itu direksi, konsultasinya itu inspektor, dan informasinya itu manajemen.
risiko strategis bagian 3 yaitu risiko perubahan regulasi. Frekuensinya 2, impact-nya itu 5, dan risk levelnya itu 10. Mitigasinya pemantauan kebijakan dan adaptasi regulasi. Responsible-nya legal office dan accountable-nya CEO. Konsultasinya regulator dan informasinya tim manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu pada PT Kesehatan. Yang pertama yaitu risiko operasionalnya, yaitu kegagalan alat medis, yang dimana frekuensinya yaitu 3, impact-nya yaitu 4, dan risk levelnya itu 12, yang dimana mitigasinya itu yaitu pemeliharaan rutin dan pemantauan. Responsible-nya yaitu tim teknis, akuntabelnya itu manajer operasional, konsultasinya yaitu vendor, dan informasinya yaitu CEO. Selanjutnya yaitu resiko operasional 2, yang yaitu sistem IT sedang down, yang dimana frekuensinya itu 2, impact-nya itu 5, dan risk levelnya itu adalah 10. Mitigasinya itu sistem cadangan dan keamanan siber, yang dimana responsible-nya itu tim IT, accountable-nya itu manajer IT, dan konsultasinya yaitu auditor, dan informasinya yaitu direktur. Selanjutnya yaitu risiko operasional 3, yang dimana keterlambatan pemasok. F-nya frekuensinya yaitu 3, impact-nya itu 3, dan risk levelnya itu 9, yang dimana mitigasinya itu diverifikasi pemasok, dan responsible-nya yaitu logistik. Sedangkan accountable-nya yaitu manajer operasional, konsultasinya itu vendor, dan informasinya itu adalah keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu pada PT Kimia Farma Tbk. Pada PT Kimia Farma Tbk, resiko operasional satunya yaitu utilitasi pabrik rendah, kurang lebih 40%, yang dimana frekuensinya yaitu 4, impact-nya itu 4, dan risk levelnya yaitu 16, yang dimana mitigasinya yaitu rasionalisasi pabrik dan pemindahan produksi. Responsible-nya itu direksi, dan accountable-nya yaitu CEO, dan konsultasinya itu adalah DPR, dan informasi adalah karyawan. Resiko operasional 2-nya yaitu gangguan distribusi obat, yang dimana frekuensinya itu 3, impact-nya itu 4, dan risk levelnya itu 12, yang dimana mitigasinya yaitu kerjasama logistik eksternal dan monitoring rantai pemasok. Responsible-nya yaitu tim logistik, accountable-nya yaitu COO, dan yang konsultasinya yaitu supplier, dan informasinya yaitu distributor. Selanjutnya yaitu RO3, yang dimana selanjutnya yaitu resiko operasional 3, yang pertama yaitu ketidaksesuaian standar produksi, frekuensinya itu 2, impact-nya yaitu 5, dan risk levelnya itu 10, yang dimana mitigasinya itu audit internal rutin dan pelatihan karyawan. Responsible-nya yaitu quality control, yang accountable-nya yaitu COO, dan konsultasinya itu BPOM, dan informasinya itu karyawan. Baiklah, saya Memi Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang identifikasi risiko pada perusahaan kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang risiko marketing. Risiko marketing di sini memiliki 3 risiko. Yang pertama, risiko kehilangan pangan pasar, yaitu frekuensinya 3, impact-nya 4, risk levelnya 12. Mitigasinya yaitu inovasi layanan dan promosi. Responsible-nya yaitu tim pemasaran, accountable-nya yaitu CMO, konsultannya yaitu konsultan, informannya yaitu CEO.
Pada risiko marketing yang kedua, yaitu reputasi media yang buruk. Frekuensinya 2, impact-nya 5, risk levelnya 10. Mitigasinya manajemen krisis media. Respondernya yaitu humas. Akuntabelnya yaitu CMO, konsultannya yaitu hukum, informannya yaitu publik. Pada risiko marketing yang ketiga, yaitu produk atau layanan kurang kompetitif, di mana frekuensinya 3, impact-nya 3, risk levelnya 9. Mitigasinya benchmarking, dan survei pasar. Responsibelnya yaitu tim pemasaran, akuntabelnya yaitu CMO, konsultannya yaitu pelanggan, informannya yaitu CEO. Baiklah, selanjutnya pada perusahaan kesehatan, identifikasi resiko dari resiko keuangan. Resiko keuangan yang pertama yaitu arus kas negatif, frekuensinya 3, impact-nya 4, risk levelnya 12, mitigasinya optimalisasi biaya dan renegosiasi utang. Responsibelnya tim keuangan, akuntabelnya CFO, konsultannya bank, dan informannya CEO. Risiko keuangan yang kedua yaitu gagal membayar hutang, frekuensinya 2, impact-nya 5, risk levelnya 10. Mitigasinya pembentukan dana cadangan. Responsibelnya tim keuangan, akuntabel CFO, konsultannya auditor, informannya pemegang saham. Dan risiko keuangan yang ketiga yaitu inflasi biaya operasional. Frekuensinya 4, impact-nya 3, risk levelnya 12, mitigasinya kontrak jangka panjang dengan pemasok. Responsibelnya tim keuangan, akuntabelnya CFO, konsultannya vendor, informannya tim operasional. Identifikasi resiko pada PT Kimia Farma Tbk pada resiko keuangan. Yang pertama yaitu resiko operasional. Frekuensinya 4, impact-nya 4, risk levelnya 16, mitigasinya restrukturisasi utang, efisiensi operasional. Responsibelnya CFO, akuntabelnya CEO, konsultasinya investor, informasinya tim keuangan. Resiko keuangan yang kedua yaitu liabilitas meningkat. Frekuensinya 3, impact-nya 5, risk levelnya 15, mitigasinya negosiasi ulang dengan kreditur. Responsibelnya tim keuangan, akuntabelnya CFO, konsultasinya bank, informannya karyawan. Risiko keuangan yang ketiga yaitu penurunan aset dan ekuitas. Frekuensinya 3, impact-nya 4, risk levelnya 12, mitigasinya evaluasi dan penjualan aset tidak produktif. Responsibelnya CFO, akuntabelnya CEO, konsultasinya investor, informannya regulator. Baiklah, saya Rizky Dwi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang identifikasi risiko pada perusahaan kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia memiliki 3 risiko. Yang pertama, risiko tingkat turnover karyawan tinggi. Frekuensinya 4, impact-nya 3, risk levelnya 12. Bagian mitigasi, program retensi, insentif, dan pengembangan karir. Responsibelnya tim HR, akuntabelnya CHRO, konsultannya CEO, informannya karyawan. Di bagian kedua, risiko kekurangan tenaga ahli, frekuensinya 3, impact-nya 4, risk levelnya 12. Mitigasinya rekrutmen spesialis, pelatihan berkelanjutan. Responsibelnya tim rekrutmen, akuntabelnya CHRO, konsultannya manajemen, informannya kandidat.
Bagian ketiga, risiko kepuasan kerja rendah. Frekuensinya 3, impact-nya 3, risk levelnya 9. Di bagian mitigasinya, survei kepuasan dan peningkatan lingkungan kerja. Responsibelnya HR Manager, akuntabelnya CHRO, konsultannya CEO, informannya karyawan. Risiko selanjutnya yaitu risiko lingkungan. Nah, identifikasi risiko lingkungan yang pertama ini ada limbah medis tidak dikelola dengan baik. Asesmennya, frekuensi berada di angka 3, impact berada di angka 5, risk level atau tingkat risikonya yaitu hasil perkalian dari frekuensi dan impact yaitu 15 berwarna kuning yang artinya tingkat risiko berada di level sedang. Selanjutnya mitigasi atau cara mengurangi resiko. Caranya dengan kerjasama dengan pengelola limbah berizin. Lalu selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang pertama ini ada responsible, yaitu yang melaksanakan tugas. Yang melaksanakan tugasnya tim lingkungan bertugas untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lalu ada accountable, yaitu yang bertanggung jawab akhir. COO atau Chief Operating Officer biasa disebut dengan Direktur Operasional yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional. Selanjutnya ada consulted, yaitu yang terlibat untuk memberi masukan atau nasihat itu regulator. Lalu ada informed, yang diberi informasi terkait perkembangan risiko adalah publik. Identifikasi risiko lingkungan yang kedua yaitu pencemaran bahan kimia. Assessment, frekuensi berada di angka 2, impact berada di angka 4, risk level berada di angka 12, berwarna hijau yang artinya level risikonya rendah. Lalu ada mitigasi, penerapan SOP atau Standard Operational Procedure ketat dan monitoring berskala. Lalu selanjutnya ada komunikasi. Yang pertama responsible, yaitu safety officer, orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Selanjutnya ada accountable, yaitu COO atau Chief Operating Officer. Selanjutnya consulted, consultednya BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang terakhir ada informed, informednya yaitu public. Nah, identifikasi risiko yang terakhir atau yang ketiga itu ada krisis sumber daya air. Assessmentnya, frekuensi berada di angka 3, impact berada di angka 3 juga. Nah, risk levelnya menjadi 9, berwarna hijau yang artinya level resikonya rendah. Mitigasinya berupa optimalisasi konsumsi air dan pemantauan penggunaannya. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Yang pertama ada responsible. Responsible-nya itu yaitu plan manager, bertugas untuk pengelolaan dan operasional. Nah, accountable-nya COO atau Chief Operating Officer, consulted-nya pemerintah, dan informed-nya karyawan. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.